Halo, saya Bisma dari Goofy dan Rocket Rockers. Kalian sedang menyaksikan Arena Experience First Timers. Jangan lupa klik, like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Tong. Hal gila pertama yang pernah kamu lakukan. Ini sih baru kemarin naik di podcastnya si Rocket. Dulu tuh zaman SMA, kalau misalnya sama keluarga setelah libur lebaran, terus udah dapat uang hagalah dari keluarga gitu. Biasanya kita jalan-jalan mau ke puncak, terus ke Dufan, seringnya mah ke Dufan lah. Nah, biasanya tuh suka belok dulu ke mall. Nah di situ insting pengutil saya kambuh. Ingat pisan dulu di mall. Daerah Jakarta Barat, sebutin jangan. Taman Anggrek. Saya sama saudara masuk ke itu mas, tempat kayak boothnya stationery lah. Kan arah rantik yang dulu di Bandung belum ada. Di situ mah udah banyak varian-variannya kayak apa selotip yang Mr. Smile kayak gitu. Saya masuk pakai hoodie yang gombrong. Langsung masukin sini, keluar. Saya bertiga, ingat kalau misalnya Jail teh udah bertiga aja, saya, sepupu saya yang cowok juga berdua. Keluar, mana menang naon deh, langsung dibukain orang menang, iya, ketawa pulang aja gitu. Dan itu jadi, ya baru tahu juga, anjir kabayang sih lamun orang ngagawekeun eta ayeuna CCTV di mana-mana langsung viral. Udah jadi aib banget lah sama anak-anak Rocket mah itu, ampun. Mantap. Inspirasi pertama dalam bermusik, saya orang kudu main band, setelah lihat mereka gitu. Sendal Jepit, udah mau nggak mau. Sebelum ada Blink, sebelum ada New Found Glory, sebelum ada yang lain-lain influence dari luar, ya karena ngelihat Sendal Jepit manggung di Saparua, jadi pengen main band dan bawain si genrenya yang kayak gitu. Emang jatuh cinta pisan sama Sendal Jepit dari dulu. Pertama kali menyadari kamu akan berkarir di dunia musik. Nah, pas jadi kan si Rocket tuh dari awal tuh bisa dibilang band yang rajin lah bikin lagu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya latihan tuh pasti ada aja beberapa materi yang bisa jadi bahan untuk materi lagu baru gitu. Terus kita rajin ngumpulin lagu baru sambil nge-record. Nah habis dari situ dulu waktu si anak-anak kolektifan tuh lagi rajin-rajinnya bikin kompilasi popang lah, kompilasi hardcore apa segala macam. Nah begitu ada kesempatan itu si Rocket mah nggak susah karena udah punya materi yang direcord. Jadi kita misalnya nge-play pun ya alhamdulillah bisa langsung masuk gitu. Nah setelah masuk itu kan otomatis karya sendiri kita tuh didengerin. Nah ada respon dari beberapa teman-teman dan yang di luar Bandung lah rasanya yang ngerespon positif lagu-lagunya Rocket, dan akhirnya mulai dari situ ini nih kayaknya si Rocket harus sampai kapanpun harus rajin bikin lagu sendiri biar bisa diapresiasi sama orang dan mungkin bisa jadi tambahan untuk hidup juga gitu. Dari situlah pokoknya berarti Rocket Rockers 99, 2000, 2001 udah masuk ke kompilasi. Ya itulah dari 2 tahun kebentuk si Rocket lah udah. Oh ini kayaknya yang kata orang bilang tuh hobi yang dibayar tuh, yang itulah mulai dari situ komit, anak-anak juga komit. Oke, let's go. Pekerjaan pertama, jadi dulu tuh kalau misalnya untuk tambahan uang jajan sebelum ngeband ya, saya tuh pasti cari cara gimana caranya bisa dapat tambahan tuh jualan. Jualannya dari door to door tuh dari jual paksa, jual dedet ke keluarga sendiri atau ke temen. Produknya apa? Mulai dari sarung. Sarung mah kalau misalnya udah mau ke musim lebaran udah pasti kan. Terus lotion dulu tuh misalnya
lagi hype si Teteh nih. Saya kan anak cowok satu-satunya, suka lihat habit si Teteh sama si kakak teh. Wah, ini kayaknya lagi hype nih. Saya coba tanya ke si Teteh, ini belinya di mana? Nah, misalnya saya beli 10 lah, nyetok terus tawar-tawarin ke teman-teman cewek di SMA. Oh, kerja di orang pernah nggak? Kerja di orang pernah banget. Jadi tahun 2001 saya kuliah di Jatinangor, saudara saya buka warnet di Dago di bawah Kanayakan. Nah, kecil lah, cuma 5 chamber dulu tuh. Jadi kalau misalnya kuliah pagi sampai sore, sorenya langsung pakai Damri ke yang Jatinangor di Patiukur, langsung gawe jaga warnet sampai shift malam gitu. Rilisan fisik atau album pertama yang kamu beli? Rilisan fisik tuh pokoknya hadiah ulang tahun dari kakek saya, terus dikasih uangnya tuh cukup untuk beli kaset. Dulu tuh harganya 12.500 kalau nggak salah. Tahun berapa ya? Saya SD tuh 90-an berarti. Diantar ke toko kaset, langsung yang dibeli itu Skid Row, albumnya Slave to the Grind. Kenapa memutuskan beli Skid Row? Karena dulu lagi suka sama si Sebastian Bach, langsung lah cari-cari. Wah, dulu kan susah pisan nyarinya tuh, beberapa tempat kayak di Tegalega, terus sama di Dalam Kaum gitu dulu tuh nggak ada, tapi dulu tuh ada di kayak Toserba di daerah Buah Batu. Dapatnya di situ, gitu. Album Skid Row. Efek pertama yang kamu punya, efek. Oh, kalau efek bass berarti dari Boss bass equalizer ya, gitu. Yang warna abu, sampai berapa tahun saya pakai itu. Karena dari dulu, kalau waktu pertama kenal efek-efek ya, nggak cocok itu mau tambahin distorsi itu masih belum suka, jadi dari situ aja diulik-uliknya gitu. Set, pertama kali kamu bisa main alat musik SD kelas 5 juga, berarti kelas 4 kelas 5 diajarin main gitar sama almarhum ayah, lagunya lagu La Bamba. Itu sampai sekarang, jadi kalau saya tuning gitar tuh pasti ngambilnya chord itu. Bukan. Itu baru kenal sama Aska tuh. Cik dong, stebola. Dia ngetawain lah. Ini aneh gitu nyetem teh, kurang apa lagi hungkul. Baru lah dikasih tahu sama Aska. Ya cuma yang bener teh gini, keren. Tapi sampai sekarang kalau misalnya ada gitar akustik deh, main ke tempat siapa gitu ya, ada gitar akustik, untuk pertama kali tuning pasti pakai si La Bamba itu. Bass pertama yang kamu punya, nah ini bass, aduh nggak ada bass Washburn Lion Series Precision. Nah itu tuh dulu awal-awal si Rocket Rockers tahun 99. Awalnya minjem akhirnya kebeli, dan kebelinya itu dibayarnya tuh setengah-setengah, pakai uang cash sama sepatu kalau nggak salah. Yang banyak stiker itu? Nah, eta sedih jadi si bass itu tuh sempat melanglang buana ke sana kemari. Terus ingatlah itu kan, bass ini di mana ya? Langsung tanyain karena teknisi, oh ada di sini. Pas datang nges bersih stiker lagi. Ini sedih bisa dulu. Habis dari situ, wah ini harus cari lagi stiker yang bisa yang mirip lah sama zaman dulu gitu. Tapi masih belum kekumpul stikernya. Menuju lah. Pertama kali manggung bersama Rocket Rockers di komplek Margahayu Raya, tempat saya tinggal, lapangan 17-an, depannya masjid. Itu udah bawain sendiri apa nge-cover? Udah campur, ada covernya tuh G-Point Generation gitu, terus Not Available, sama bawain lagu sendiri. Terus pokoknya mah di situ tuh liriknya yang kita bawain lagu-lagu covernya tuh benar-benar eksplisit lirik.
Wah, dan kasar bisa. Sedangkan di depan kan pakai kursi kan orang tua dan salah satunya ada ayah saya. Merch band pertama yang kamu beli dalam bentuk kaos sih. Yang pertama dibeli mah sih kaosnya Bad Religion. Dulu beli di Rocket BIP tahun 96 ya kalau nggak salah tuh. Harganya 135.000, ingat pisan ya. Yang desainnya yang no stage diving, shallow water ya kalau nggak salah ya itu makanya. Dulu tuh pengen banget beli yang desain yang artikel yang anti-Christ itu, yang coret. Tapi terlalu ofensif. Kalau misalnya ketemu keluarga saya yang di Ciamis kan lumayan religius gitunya, asal power oke ya udah jadi beli yang itu. Kesulitan punya bisnis clothing. Kalau dari pengalaman saya, kesulitannya di awal-awal mungkin karena saya nggak fokus. Mungkin bisa dibilang lebih dari 50% ya kehidupan banyaknya di bermusik gitu kan, tour, manggung, apa segala macam. Nah, begitu ada momen yang orang tuh bisa kieu harus fokus, dan akhirnya di situ mulai ngebangun tim yang bisa handle di divisi yang tepat. Itu aja sih kalau menurut saya. Nggak perlu banyak campur tangan orang, tapi kalau mau untuk menjalankan satu perusahaan, memilih orang-orang yang tepat yang sesuai sama job desk-nya. Tapi kalau misalnya job desk-nya udah tepat, dia punya skill tambahan, itu bakalan lebih baik. Dan kalau misalnya ada satu lagi yang untuk mengatasi kesulitan dalam bidang apapun ya, dalam bidang mau F&B dan yang lain-lain juga, harus tetap bisa adaptif sih sama algoritma per dunia digitalan yang ada saat ini. Itu aja sih. Masa depan clothing di Bandung. Mulai dari ada istilah yang disematkan untuk kota Bandung dari zaman dulu sebagai Paris Van Java, itu mau nggak mau udah jadi tagline yang usang tapi tetap diakui sama banyak pihak ya. Jadi bakalan tetap terus berkibar, entah dengan inovasinya dari adik-adik kita nanti seperti apa, tapi untuk masalah fashion, percayalah, Paris Van Java bakalan terus menggaung sampai kapanpun.